Jadi cerita dikit, saya dulu kebetulan kuliahnya di luar negeri dan tadi dengerin Pak Anies bilang kesalahan saya tuh ya begitu lulus langsung balik ke Indonesia gitu. Seharusnya saya parkir dulu di luar negeri, cari ilmu segala macam gitu ya. Tadi cepet kejelek juga gitu pas Pak Anies ngomong. Tapi waktu itu saya kebetulan orang tua dua-duanya orang kerja, terus kemudian memang dua-duanya dari UI, sastra Inggris. Ibu saya tugasnya ngirim TKI ke Hong Kong. Itu profilnya. Itu yang membuat saya, tapi hobi bapak saya itu adalah melukis dan menyanyi. Kemudian mereka dari saya masih remaja tuh mereka udah nanya gitu. Nanti kalian ke kakak saya, adik saya, kalian mau kuliah di mana? Di Indonesia atau di luar negeri? Alhamdulillah keluarga saya cukup moderat. Tapi sama ketika saya masih sekolah, ketika SMP saya cita-citanya jadi pemain basket. Ketika SMA saya karena fokus di majalah, saya cita-citanya jadi kerja di majalah. Nah, karena krisis ekonomi itulah saya waktu itu ngebut kuliahnya. Saya ngebut kuliah satunya 2 tahun 8 bulan saya lulus. Kemudian saya waktu itu begitu udah selesai krisis, ditanya mau lanjut ambil S2 apa enggak. Terus karena kakak juga ngambil S2, kalau kakak saya waktu itu sambil kerja segala macam, kalau saya main-main mulu di sana. Main-main tapi ikut Pernias juga, ketua Pernias juga gitu ya. Terus begitu lulus S1, ngambil S2, saya waktu itu jadi mahasiswa satu-satunya yang masuk di Januari, di wisuda di Desember tahun yang sama. Jadi sampai kuliah pun saya juga masih bingung, saya mau kerja apa gitu. Sampai akhirnya saya ditawari kerja sama Trans TV. Itu yang membuka wawasan saya. Indonesia hari ini adalah era di mana muncul yang disebut sebagai orang yang terdidik, sejahtera, kemudian memiliki kemandirian, itu jumlahnya luar biasa besar. Dan kebanyakan dari mereka, mayoritas adalah first generation. Mungkin saya nggak tahu esensi bakat, mungkin saya berbakat, tapi yang saya tekankan lagi adalah berlatihnya. Nah, apa saja yang harus kita pahami dalam menemukan sesuatu yang baru ini? Salah satu metode yang saya pakai adalah dengan konsep rekam dan remix. Kalau orang sering mengatakannya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya rasa sudah saatnya kita memunculkan inspirasi-inspirasi itu lebih sering, lebih banyak di mana saja. Jadi memang kita sedang membutuhkan, dan power inspirasi ini kadang-kadang sederhana sekali. Saya beri contoh satu ketika Presiden India yang Muslim namanya Abdul Kalam kalau tidak salah. Abdul Kalam ini disebut sebagai the father of Indian missiles. Karena dia ahli fisika yang barangkali dugaan saya kayak Pak Habibie kita dulu tahun 80-an, 90-an dengan pesawat terbang, tapi ini pada bidang fisika dan peluru kendali kemudian menjadi proyeknya dia. Suatu ketika ditanya, apa yang membuat Anda bisa seperti sekarang? Terus dia bilang, inspirasi ketika saya SD kelas 5. Apa yang terjadi pada waktu SD kelas 5? Dia laki-laki satu-satunya di keluarga yang sangat miskin, sehingga keluarganya memutuskan hanya dia yang sekolah, yang perempuan tidak sekolah. Kemudian di sekolah itu sedang belajar tentang kaca pembesar. Diajaklah anak-anak satu kelas keluar untuk melihat kaca pembesar dengan membawa selembar kertas. Ditaruh di tengah lapangan. Kalau di India lapangannya agak panas saya rasa. Kita juga sebenarnya kalau siang juga agak panas. Lalu si guru itu menjelaskan tentang kaca pembesar dan dia tanya bagaimana caranya membuat kertas ini terbakar. Sesuatu yang sangat normal bukan? Dilakukan oleh barangkali jutaan guru di seluruh dunia. Nothing new. Tapi guru kelas 5-nya ini menunjukkan pada dia kaca pembesar dipasang, taruh di titik apinya, pelan-pelan lalu kertas itu terbakar.
Ketika kertas itu terbakar, si guru bilang, Kalam, if you focus on one thing, you can burn the world. Kita menginginkan sebenarnya lebih banyak lagi orang-orang, tak harus terkenal, tak harus fotonya di mana-mana, tak harus posisinya tinggi, tapi dimanapun perannya, di posisi apapun aktivitasnya, kalimatnya, pikirannya, kata-katanya, gagasannya, itu menginspirasi. Membuat, nah di sini, sebetulnya di ruangan ini, adalah individu-individu yang punya potensi itu. Untuk kalimat yang Anda tulis, hal-hal yang Anda buat, inspire people untuk melakukan sesuatu. Indonesia membutuhkan itu. Dan anak-anak muda kita, generasi baru kita, seperti juga generasi-generasi sebelumnya, mendengar inspirasi, lalu if inspired, mau berbuat. Jadi kita ini sebenarnya cukup punya stok bahwa anak-anak yang mau berbuat, tapi dibutuhkan pemantik-pemantik yang bisa memunculkan inspirasi-inspirasi itu.